Menjadi siswa yang tergabung dalam organisasi siswa intramadrasah atau OSIM di Mandua Kota Palu menjadikan mereka sebagai siswa yang super sibuk dengan berbagai macam aktivitas organisasi yang mereka jalankan, dan tentunya aktivitas-aktivitas itu menunjang dari prestasi di dalam kelas maupun di lingkup Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu. Kali ini Hotspot Hari OSIM Podcast spesial menayangkan sebuah podcast untuk mencari tahu dan menceritakan seberapa sibuk teman-teman OSIM Mandua Kota Palu yang menjadi garda terdepan di setiap kegiatan-kegiatan madrasah, khususnya Mandua Kota Palu. Bersama saya Muhammad Rifaldi, inilah dia The Last Podcast Angkatan 2022-2023 OSIM Mandua Kota Palu. Nah teman-teman, inilah dia OSIM Angkatan 2022-2023 OSIM Mandua Kota Palu. Tepuk tangannya cukup ya. Hari ini senang sekali saya sebagai host di podcast kali ini sekaligus juga menjadi pembina mereka selama kurang lebih 3 tahun menjalani tugas, mengemban tugas di OSIM Mandua Kota Palu. Tentunya banyak hal yang ingin diceritakan, banyak hal yang ingin kita bagikan kepada teman-teman semua, apalagi mereka yang sudah kelas 12 yang sebentar lagi mereka akan meninggalkan Mandua Kota Palu dan akan menjadi purna OSIM Mandua Kota Palu ya. Kita akan tanya satu persatu, wajib menjawab beberapa list pertanyaan yang sudah saya siapkan dari 3 tahun yang lalu. Jadi kali ini semua lengkap. Ada yang tidak hadir tidak? Ada yang tidak hadir ya? Satu orang. Dua ya? Siapa? Leo sama Syahrul tidak sempat hadir karena mereka sangat sibuk sekali ya. Memang anak OSIM ini sibuk-sibuk, betul ya? Betul ya. Saking sibuknya kadang-kadang jadwal mereka itu terbengkalai ya. Pelajaran mereka tugas tidak dikerjakan, kadang-kadang masuk kelas lambat, dan ya tidak bisa dipungkiri namanya anak OSIM juga manusia, tidak sesempurna apa yang Bapak Ibu inginkan ya. Bukan berarti ketika masuk di OSIM kalian sempurna ya. Artinya sempurna seperti malaikat, masuk tepat waktu, tidak pernah bolos dan lain-lain. Mereka juga adalah orang-orang yang manusia biasa yang selalu punya kekurangan tentunya ya. Saya mau tanya dulu deh buat teman-teman semua. Pertanyaannya ini tidak ada bersifat fardu ain, ada pertanyaan yang bersifat fardu kifayah. Ya, pertanyaan pertama bersifat fardu ain. Ya, saya tidak perlu kenalkan mereka satu persatu, atau perlu diperkenalkan lagi? Kenalkanlah ya. Mungkin teman-teman yang ada di luar sana belum tahu siapa Anda ya. Perlu perkenalan? Kayaknya perlu, Pak. Silakan kita kenalan dulu, sebut nama saja dan jabatannya di di OSIM. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zaki Fahmi Mubarak. Saya selaku Ketua OSIM Mandua Kota Palu periode 2022-2023. Saya Fatur Rahman Al-Fatih selaku Ketua Sekbid Ketakwaan Mandua Kota Palu. Saya Muhammad Azan Putra Pratama selaku anggota Sekbid Sosial dan Bela Negara. Oke, lanjut. Saya Muhammad Rafi Ahlaki selaku Ketua Sekbid Humas dan Dokumentasi. Saya Maulia Reva Bilbina selaku Koordinator Sekbid Kewirausahaan. Oke, lanjut. Saya Ajmila Zatilisma selaku anggota Sekbid Ketakwaan. Saya Siti Fariza Aulia selaku Bendahara Umum OSIM. Saya Rahma Syarita, anggota Humas dan Dokumentasi. Saya Naila Fatih selaku Ketua Sekbid Apresiasi Seni dan Olahraga. Saya Nurul Zalwa selaku anggota Sekbid Ketakwaan. Saya Nur Fadila selaku anggota Sosial dan Bela Negara. Lanjut. Saya Fatimah Zahra sebagai anggota Sekbid Humas dan Dokumentasi. Oke, lanjut ke belakang. Saya Yayuk Yahya sebagai Sekretaris Umum OSIM Mandua Kota Palu. Saya Nur Afika selaku anggota Sekbid Ketakwaan OSIM Mandua Kota Palu.
Saya Rizky Amelia selaku Wakil Sekretaris Umum OSIM. Saya Siti Nela Jelana Putri selaku anggota Sekbid Kewirausahaan MAN 2 Kota Palu. Saya Jihan Ashifa selaku Wakil Ketua OSIM MAN 2 Kota Palu. Saya Munifa Khaira selaku anggota dari Sekbid Lingkungan Hidup. Saya Amelia Viva selaku anggota Sekbid Kewirausahaan. Saya Maila Kanza selaku Ketua Sekbid Lingkungan Hidup. Saya Gilang Ramadan selaku anggota dari Sekbid Kewirausahaan MAN 2 Kota Palu. Saya Dirle Dwi Putra sebagai anggota Sekbid Lingkungan Hidup. Saya Irwansyah sebagai anggota Sekbid Lingkungan Hidup. Perkenalkan, saya Zaki Priya Pandita, saya selaku Ketua Sekbid Bela Negara. Saya Nova Alamat Raffi sebagai anggota Sekbid Apresiasi Seni dan Olahraga. Oke. Baik, teman-teman semua, mereka adalah angkatan 2022-2023 OSIM MAN 2 Kota Palu. Namun sebelumnya mereka juga sudah menjadi anggota OSIM ya. Jadi kalau mau dihitung kita sudah sama-sama kurang lebih 3 tahun ya. Mulai dari mereka kelas 10 mereka sudah bergabung di OSIM dan sekarang mereka akan meninggalkan OSIM tentunya karena bukan sengaja, namun karena ketidaksengajaan mereka tiba-tiba lulus dari MAN 2. Ada kan tiba-tiba ya. Tidak direncanakan tiba-tiba mereka lulus dari MAN 2 dan akhirnya mereka harus meninggalkan OSIM. Pertanyaannya simpel saja, kali ini saya tidak akan banyak bicara. Saya pengen kalian yang banyak bicara karena pertanyaannya akan bersifat saya mau lihat, saya mau tahu bagaimana sih kalian. Pertanyaan pertama adalah apa perubahan yang kalian rasakan setelah menjadi anggota OSIM? Perubahan yang positif tentunya karena kita adalah organisasi yang membawa kalian untuk ke hal-hal yang positif. Perubahan apa yang kalian rasakan betul-betul ya? Setelah saya menjadi ketua OSIM atau setelah menjadi anggota OSIM, saya lebih ini. Silakan ke Jihan dulu deh. Kalau dari saya semenjak bergabung di OSIM, saya itu jadi lebih produktif, lebih tahu mengatur waktu, memanage waktu. Kayaknya itu perubahan paling besar yang saya dapatkan setelah saya bergabung di OSIM dan lebih tahu caranya bagaimana itu menghadapi masalah dan memecahkan suatu masalah. Pokoknya banyak lah, tidak bisa dijelaskan satu-satu. Intinya adalah bagaimana dia bisa memanage waktunya ya, perubahan yang positif tentunya. Kalau Munifa? Kalau dari saya itu perubahan yang paling besar itu salah satunya juga memanage waktu karena di sekolah ini kan kita juga ada OSIM, ada ekskul, terus belajar juga, jadi pasti waktunya sangat terbagi-bagi begitu. Jadi akhirnya bisa memanage waktu dengan baik ya? Iya. Tugas-tugasnya aman? Aman. Coba saya ke Dirli dulu deh, Dirli. Pokoknya random ya, random, terserah saya mau tanya siapa. Kalau dari saya sendiri, itu dulu jujur saya orangnya yang sangat pendiam. Introvert? Iya, introvert, bisa dibilang begitu. Jadi pas saat masuk OSIM, itu saya merasakan perubahan yang sangat besar karena mungkin juga bersama teman-teman kan, jadi lebih sering berbicara dengan orang banyak. Itu saya rasa. Akhirnya Dirli tidak introvert lagi sekarang ya, bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau Gilang? Pak. Harus bisa menjawab semuanya. No, tidak ada yang bilang tidak mau menjawab, wajib menjawab. Jelas podcast ya, ini podcast terakhir. Silakan. Kameranya sebelah sana, Bung. Cek. Apa sih perubahan yang Gilang rasakan setelah masuk OSIM? Saya bisa mengatur waktu. Mengatur waktu. Kalau dari kubu sebelah sini boleh dilempar ke Reva. Kasih Reva, jangan dilempar. Jangan tolerant. Oke, kalau dari saya sendiri sama kayak Jihan itu memanage waktu. Karena ini kan banyak sekali kegiatan dari tugas, kegiatan ekskul maupun organisasi. Dari situ saya belajar bahwa mana hal-hal yang penting dan mana yang harus saya prioritaskan. Mungkin itu saja.
Kalau Ajemila? Kalau saya seperti yang dibilang Jihan tadi itu lebih lebih produktif dan memanage waktu. Sama itu yang dibilang Dirli, berbicara sama orang banyak. Oh, sebelumnya tidak bisa bicara sama orang? Bisa Pak, bisa. Lebih berkomunikasi ya? Iya. Kalau saya pindah ke Azan mewakili yang laki-laki sebelah sini. Ya, Azan saja. Baik. Karena rata-rata pasti jawaban kalian manage waktu. Kalau dari saya kan awal sebelum masuk OSIM itu tidak apa-apa. Jadi datang ke sekolah, belajar, pulang. Nah, ketika kita masuk OSIM, itu kegiatan-kegiatannya banyak. Jadi kita lebih sibuk, produktif, dan lebih rajin lah di OSIM. Masya Allah. Yang tadinya bukan siapa-siapa ketika masuk OSIM jadi siapa? Jadi siapa? Terakhir kepada ketua Paskibra, bukan wakil ketua Paski. Wakil ketua Paski juga. Apa sih perubahan yang kita balik? Ya. Baik, perubahan yang saya rasa ketika masuk OSIM itu sama kayak Jian, tapi kalau misalnya saya jawab sama seperti Jian pasti bosan. Jadi saya jawab dulu sebelum masuk OSIM, saya orangnya pemalu, bisa dibilang sangat pemalu. Mungkin sekarang cerewet. Tapi itu karena dengan itu saya di OSIM saya diberikan wadah, seperti sempat lalu main film sama Bapak. Jadi saya alhamdulillah dapat juara 3 provinsi ya Pak. Di situ menurut saya OSIM mungkin memberikan saya wadah untuk berubah, untuk jadi lebih baik. Terus saya juga bisa lebih mengupgrade diriku. Asik. Lebih bisa bicara dengan orang lain, menambah hubungan dengan teman-teman ya, seperti itu. Ya, maksudnya relasi. Typo. Maaf teman-teman, typo. Maaf. Terima kasih. Oke. Baik. Perubahan yang tentunya mereka rasakan adalah karena usaha mereka dan kerja keras mereka serta keseriusan mereka dalam berorganisasi, memanage waktu. Akhirnya mereka yang tadinya bukan siapa-siapa dan sekarang ketika masuk OSIM mereka terkenal di lingkungan madrasah, bahkan di lingkungan guru-guru. Tentunya mudah-mudahan terkenal dengan sisi nilai positifnya ya. Seperti itu. Nah, next pertanyaan berikutnya mungkin sebentar yang jawab adalah teman-teman yang belum jawab tadi ya. 3 tahun sama-sama ya, 3 tahun bersama, dan ini adalah hampir finish garis pertemuan kita, dan kita akan dipisahkan oleh sebuah perguruan tinggi. Asik. Apa sih yang momen yang tidak akan kalian pernah lupakan? Momen yang memang semua 3 tahun itu berkesan, pasti berkesan. Namun kasih saya satu momen yang kalian sampai saat ini tidak bisa kalian lupakan di OSIM. Semua momen tapi satu kasihkan saya. Silakan Raffi Ahlaki. Momen yang paling tidak bisa saya lupakan adalah saya jadi koordinator dokumentasi di setiap acara. Selama 3 tahun berturut-turut jadi tim dokumentasi terus selama 3 tahun berturut. Itu saja Pak. Iya, 3 tahun berturut-turut jadi dokumentasi ya. Memang Raffi setiap acara, teman-teman, setiap acara OSIM itu Raffi ini adalah apa ya, ujung tombaknya kita dalam sisi dokumentasi. Kalau tidak ada Raffi, kami terbengkalai dari dokumentasi. Kalau Aul, kasih ke Aul. Aulia, momen yang kamu rasakan berkesan sekali. Saya bakalan ingat sampai nanti. Kalau dari saya pernah menjadi sekretaris di suatu kegiatan. Itu kan pertama kali saya jadi sekretaris di kegiatan Duta Moderasi. Oh, okay. Itu pertama kali. Iya. Rahma. Iya, mereka ada Rahma. Kalau dari saya Pak, pembubaran panitia milad. Oh, di anu ya? Di Donggala. Kenapa? Apa yang berkesan di situ? Menurut saya biasa-biasa saja sih. Seru sekali soalnya dengan dakwah dan OSIM, pokoknya seru, sumpah dah nggak bohong. Naila apa Naila?
Kalau saya milad sih, soalnya milad itu terasa sekali dia punya persiapan kayak 1 bulan sebelumnya. Belum lagi jam-jamnya pelajarannya tuh orang juga diambil hampir setengah atau lebih gitu. Oke, Zalwa? Kalau Zalwa sendiri waktu jadi ini MC saat apa lalu itu bukan, iya pramilad kayaknya itu menantang sekali. Menantang mentalnya kan, mungkin memang Zalwa pernah jadi MC cuman tidak ini dan di acara yang begini kayak begitu. Langsung Fadila, jangan langsung Fadila. Saya mau dengar bagian perempuan sebelah sini dulu. Hal yang paling berkesan. Hal yang paling berkesan itu pas diberi tanggung jawab jadi bendahara. Kayak bapak pegang uang banyak itu kayak saya diberikan tanggung jawab dan harus bisa. Dia kesannya bagus sekali ketika memegang uang banyak. Ya, memang berkesan kan di zaman-zamannya kalian umur sekarang kan pegang uang banyak kan agak nothing ya. Nothing is impossible. Iya. Ya. Kalau Zahra? Kalau saya sama kayak Naila pas milad. Oh, pas milad. karena pas milad itu kita sama-sama berjuang untuk Bekasi sukses milad itu dan gitu. Oke, by the way kalau misalnya kita bicara masalah milad, kesan yang paling tidak bisa dilupakan sama ketua milad, ketua panitia milad. Baik, kalau mau ceritakan kesan selama kita di OSIM tentunya banyak. 1 hari pun tidak cukup untuk kita ceritakan semua itu. Apalagi ini waktunya hanya singkat kan, jadi kita menceritakan kesan di milad. Tentu saja yang paling berkesan dari mulai awal kegiatan sampai akhir itu, mulai dari kita berdiskusi membahas segala tema kegiatan sampai akhir itu sangat sulit. Mulai dari saya dengan ketua OSIS hampir berkelahi dengan masalah konsep ini. Dengan saya dan Pak Rivaldi sudah baku salah karena kemarin sempat bermalas-malasan dan alhamdulillah sukses. Itu. Ketos. Salah satu momen yang saya ingat di OSIM itu adalah milad juga. Apa jarang pulang rumah, dimarah-marah sama orang tua. Kenapa kau jarang pulang rumah ini? Saya bilang ada urus kegiatan besar ini ya. Tapi memang waktu milad kau jarang pulang rumah. Kau di mana, Den? Di rumah Fatur terus. Gitu, Pak. Jadi akhirnya orang tua marah. Iya, tapi tidak juga sih cuma orang tua tegur. Ingat rumah juga, jangan ingat rumahnya orang terus. Ada rumah. Ingat rumah ya. Jadi tahu diri kalau ingat rumahnya orang paling tidak sumbang beras atau apa toh. Yayu selaku sekretaris umum. Kalau saya di OSIM, yang ada di OSIM itu kita makan itu sama-sama. Hatta di situ cuman pisang goreng 1 biji, itu semua dapat. Sakui baru kalau kita kumpul misalnya siapa ada uang biar cuma 1.000 malah kita kumpul beli makan, yang penting semua dapat makan sama-sama. Itu baru mungkin hanya di OSIM yang begitu, di tempat lain belum ada saya dapat, cuman di OSIM kekeluargaannya yang sangat-sangat bagus. Kekeluargaan dan kebersamaan ya. Vika? Kalau dari saya milad lah pastinya. Dari pertama dipilih pembentukan panitia sampai pembubaran sampai sekarang masih gagal move on. Sama yang paling berkesan waktu moderasi. Waktu malam grand final, di situ kita makan sama-sama baru melingkar kan. Baru sudah sampai tengah di situ sudah jam 12. Di situ ya baru saking lemburnya kita tidur sama-sama di sekret sama di studio. Nanti besok paginya baru kita pulang. Itu yang paling teringat. Untuk pertanyaan ini jangan semua dulu dong, kan bagi-bagi ya. Untuk pertanyaan ini yang ditutup oleh Irwan. Kameranya sebelah sana, Om. Paling berkesan selama di OSIM yaitu ambil karpet. Karena keliling-keliling sampai ke Taweli ambil karpet. Pulang-pulang biasa sampai jam 12 malam itu masih ambil karpet. Pernah masih karpet itu diambil kulkasnya orang. Karpet, pernah ambil karpet antar pulang karpet naik mobil ambulans.
saja. Oke, banyak memang kesan yang mungkin tidak akan diceritakan atau tidak bisa terceritakan satu persatu karena 3 tahun itu bukan waktu yang singkat, namun waktu yang lama. Kalau kita bicara, yang Fatur bilang, 1 hari pun tidak bisa untuk mendeskripsikan apa yang kita rasakan selama 3 tahun ini. But momen-momen itu kita jadikan sebuah kenangan yang mungkin tidak bisa kita lupakan. Nanti kita sudah dewasa, paling tidak kita bisa menceritakan kepada rekan-rekan kita bahwa kami pernah menjadi bagian daripada organisasi siswa intermadrasah dan Mandua Kota Palu pada khususnya, pada umumnya. Dan teman-teman, sekarang kan udah ada nih regenerasi, ya. Kalian bakalan tergantikan dengan orang-orang yang baru yang mungkin akan lebih berpotensi daripada kalian, asik. Ya, kalian akan tertendang begitu saja, tidaklah ya. Kalian akan digantikan. Namun bersama, selama ini kalian pasti sudah merasakan bagaimana kebersamaan sama adik-adik, ya, adik-adik kalian, ya. Saya pengen tanya nih, buat yang belum menjawab pertanyaan tadi, dari adik-adik kalian yang kelas 11 nih, siapa yang pengen kalian sampaikan pesan ke dia, atau mungkin yang paling berkesan ini, aduh, saya bakalan pengen titip pesan misalnya ke satu orang. Kau harus begini. Paham nggak? Yang pasti kan ada yang dekat ya, pasti ada yang dekat dalam arti kata positif ya, teman sejati begitu. Kira-kira dari teman-teman ini siapa nih yang adik kelas yang berkesan dan pengen kalian kasih pesan kepada mereka? Kiki. Ya baik. Maju dikit Kiki, jangan maju dikit. Pesan. Ya, siapa pesan dulu, siapa? untuk adik kelas untuk yang paling berkesan menurutmu selama ini? Semuanya, Pak. Wah, masa satu lah. Popaks. Lia. Oke. Kenapa Lia dan pesan untuk Lia apa? Lia itu orangnya baik sekali. Sedih. Masya Allah. Mulai berkaca-kaca. Terus pesan untuk Lia, ya tetap semangat. Terus jaga kekeluargaannya dengan anggota OSIM yang lain. Saja. Jaga kekeluargaan. Oke, kalau Maila belum tadi ya? Belum dong. Habis Maila Amel. Belum ya? Oh, belum juga. Siapa? Semuanya sih. Salah satunya mungkin Baby menurutmu ini. Awalnya saya mau sebutkan Lia juga, cuma sudah disebutkan. Oh, tidak apa-apa. Saya pilih Lia karena memang betulnya dibilang Kiki, Lia itu anaknya baik, terus suka berbagi begitu. Jadi itu yang bikin kekeluargaan kita berasal dari situ. Pesan saya buat Lia itu tetap jadi Lia yang saya kenal, atau kedepannya semoga lebih baik lagi. Terus jaga kekeluargaannya sesama antar anak OSIM. Terus juga tanggung jawabnya semoga kedepannya jadi lebih baik lagi. Itu saja. Kalau saya sendiri juga Lia, karena karena saya punya satu momen bersama Lia. Itu pas milad. Jadi kita itu diberi amanah kan Bapak, disuruh minta video untuk pejabat. Ya, itu saya sama Lia 1 hari itu, minta video. Itu pun 1 hari belum selesai. Jadi 2 hari saya keliling minta video untuk pejabat sama Lia. Naila bilang Lia lagi atau bukan? Lia juga, Pak. Why Lia? Menurutmu kenapa Lia? Kalau sama Lia mungkin kita itu banyak berbicara sama dia. Iya Pak, kalau bicara biasa sama dia. Baru banyak juga Pesannya buat Lia ke depan. Tetap semangat. Lia. Dan keseluruhan tentunya ya. Keseluruhan juga. Nopex. yang satu ini namanya Noval. Cuma lantaran kebanyakan saya
panggilnya Nopex jadi kebiasaan Nopex. Jangan Lia Nopex ya, minta tolong. Sudah 4 Lia terus minta tolong. Siapa? Kalau saya Virus. Saya informasi kepada teman-teman semua, Virus itu adalah ketua OSIS yang terpilih akan menggantikan si dia. Why Virus? Kenapa Virus? Virus itu orangnya sangat penyabar. Dan Dan jarang mengeluh. Betul. Bisa ya? Pesan-pesannya buat Pesan Virus. untuk Virus, semangat jadi ketosnya. Oke. Kita masih berbincang tentang organisasi siswa intramadrasah angkatan 2022 sampai kepada 2023. Sebelum akhirnya saya menanyakan satu pertanyaan yang akhirnya wajib harus kalian jawab. Ya, saya pengen masuk di sesi tanya balik. Ya, sesi tanya balik di mana saya pengen semua kalian bertanya sesuatu kepada saya sebagai pembina. Pertanyaan yang mungkin selama ini kalian pendam, kalian tidak mau tanyakan, atau kalian segan untuk menanyakan, atau mungkin kalian punya kesempatan pengen bertanya tapi kalian takut atau ragu untuk bertanya. Terserah, hatta itu pertanyaan yang membuat kalian mungkin dulu negatif thinking ke saya, atau mungkin sesuatu hal yang membuat kalian kalau saya tidak tanyakan ini bakalan menjadi hal yang akan saya pikir dan Pak Rivaldi saya tidak tahu seperti apa aslinya. Karena saya dengan kalian 3 tahun, saya bukanlah pembina yang sempurna. Saya pasti banyak kesalahan, banyak kegagalan dalam membimbing. Namun hal itu saya coba minimalisir dengan hal ini. Silakan tanya balik. Apa yang kalian ingin tanyakan, saya langsung jawab hari ini dengan sejujur-jujurnya sebagai seorang Muhammad Rivaldi, bukan seorang pembina, tapi seorang Muhammad Rivaldi. Terserah pertanyaan apapun itu, saya akan jawab. Fahmi, silakan. Yang ingin saya tanyakan, Bapak bangga tidak punya ketua OSIM seperti saya. Langsung kasih memang di sebelah, musuh disuruh-suruh lagi. Pertanyaannya umum, namun pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan memang selama 1 tahun menjabat. Saya bangga tidak punya ketua OSIS seperti Fahmi. Bangga kuadrat. Bangga. Saya sangat bangga karena saya tahu Fahmi bagaimana pribadinya, saya tahu Fahmi bagaimana orangnya, dan Fahmi memperlihatkan progres yang begitu positif dari awal terpilih sampai akhirnya duduk sama saya di sini. Fahmi sangat memperlihatkan kinerjanya, dan alhamdulillah walaupun Fahmi kau sudah berapa kali buat saya menangis ya 1 tahun ini ya. Bukan karena menangis ini ya teman-teman ya, kadang menangis bangga, kadang menangis bahagia, kadang juga menangis jengkel ya, tidak bisa dipungkiri ya. Namun saya harus bilang bahwa Fahmi kau sukses, dan saya bangga punya ketua OSIS seperti Fahmi. Terjawab ya, silakan Fatur. Baik, saya ingin bertanya seperti yang Bapak tanyakan kepada kita, yaitu momen apa yang sangat berharga bagi Bapak ketika selama dengan kita ini, dan apa Bapak? Apa? Dan selanjutnya itu apakah ketika kita sudah lulus kita akan tetap care sedekat ini dan tetap akur seakrab ini? Itu Bapak. Momen apa yang saya tidak bisa lupakan selama 3 tahun bersama kalian? Ya semua momen tentunya ya, semua momen. Cuma kalau ditanya di mana, ya di saat makan sih. Kalau saya selalu ingat di saat makan, karena saya selalu bilang kita kenyang sama-sama, lapar sama-sama, asam lambung kalau bisa naik sampai di telinga sama-sama. Ya, jadi momen yang paling saya tidak bisa lupakan adalah saat kita makan sama-sama. Saya makan nasi, kalian juga makan nasi. Saya makan ikan, kalian makan ikan. Saya makan ayam, kalian makan ayam. Itu adalah hal yang tidak mungkin saya lupakan ya, karena saya tidak pernah membedakan kalian sama sekali. Itu momen yang selalu saya rindukan. Setiap habis kegiatan, kumpul uang, kita makan sama-sama di satu tempat. Nah, itu adalah momen yang mungkin saya tidak bisa dapatkan dari tempat lain. Next, kalau untuk pertanyaan berikutnya, apakah kita masih bisa kompak sekompak ini? Itu tergantung daripada kalian.
apakah kita bisa kompak atau tidak, semua kembali ke kalian. Karena saya tidak akan melarikan diri dari MAN 2 Kota Palu, tapi kalian yang lari dari saya. Setelah ini kalian akan pergi berkuliah ke Makassar, mungkin ke Jakarta, ke Jawa, ke Malang, dan lain sebagainya, kota-kota yang ada di Indonesia. Dan pertanyaan itu sebenarnya akan saya kembalikan kepada kalian. Apakah kalian masih mengingat ada sosok orang yang akan menunggu kalian di MAN 2 Kota Palu? Saya sih mana-mana saja. Saya kalau kalian datang, rumah saya masih di Asam 2 Lorong 2. Kalau datang, tidak mungkin saya tutupkan pintu. Pasti saya akan rangkul kalian untuk kembali, untuk datang. Jadi kalau Fatur tanya apakah masih care, saya pribadi saya akan bilang bahwa sampai kapanpun saya akan tetap care dan tetap jadi Muhammad Rifali pembina OSIM sih. Seperti itu. Next, Azan. Silakan. Baik, kalau dari saya, kan pertanyaan Fatur tadi, momen yang tidak bisa terlupakan sama Bapak dalam hal mungkin kebaikan toh. Kalau sekarang, momen apa yang Bapak tidak bisa lupakan dalam hal kekecewaan sama kita orang? Gitu. Jawabannya adalah ketika saya menangis di ruangan saya gara-gara Fahmi. Ya, harus saya bilang, itu adalah momen yang saya selalu menangis dengan siswa. Ya, saya selalu menangis dengan siswa. Saya bukan tipe guru yang malu mengeluarkan air mata di depan siswa. Namun saat itu betul-betul saya ada di titik, saya jenuh, saya jengkel, saya macam mau pukul orang tapi tidak bisa karena saya diikat oleh undang-undang. Ya, akhirnya saya hanya bisa menangis di depannya Fahmi karena Fahmi dan teman-teman yang lain melakukan hal yang saya rasa kelewatan. Ya, yang bikin saya jenuh adalah kenapa harus terulang itu, ya. Tapi saya tidak dendam. Cuma momen itu tidak akan saya lupakan bahwa kali pertama saya menangis di angkatan Fahmi gara-gara kecewa cuma satu kali itu, makanya saya tidak akan bisa lupakan itu. Ya, itu tepatnya di hari pelantikannya kalian ya? Bukan ya? Matsama ya? Hari Matsama ya? Oh iya, Matsama di hari terakhir kalau tidak salah. Ya, di situ betul-betul saya di titik jenuh dan pengen mengadu sama Bapak Kepala Madrasah ganti saya jadi pembina. Saya sudah tidak sanggup. Tapi alhamdulillah kami bisa membuat bahwa itu tidak disengaja. Walaupun sebenarnya disengaja sih. Tapi aman sih. Ya, saya tidak dendam, tapi itu kesan yang tidak akan coba saya ingat-ingat kembali, malas pokoknya. Oke, azan. Rafi. Kamu ada pertanyaan selama ini untuk saya? Tidak ada. Reva, jangan begitu, harus ada dong. Iya, harus ada. Tanya alamat rumah Bapak di mana? Ini saja Bapak. Menurut Bapak progresnya humas dan dokumentasi itu saja Bapak selama menjabat. Bagus pertanyaannya. Progres humas dan dokumentasi dari tahun ke tahun ini sampai di titik 90%. Aktif, Masya Allah, foto tercover dengan bagus, video tercover dengan bagus, bahkan sering MAN 2 TV Palu rilis beritanya itu dibuat oleh anak OSIM. Keren, pokoknya prosesnya luar biasa. Reva. Pertanyaanku, apa kesan dan pesannya Bapak untuk saya? Dan satu lagi, saya minta doa sama Bapak. Semoga saya dan beserta teman-teman semua lulus di SNBP ataupun SNBT. Kesan saya dengan Reva. Reva ini tipe orang di OSIM yang tidak terlalu banyak bicara, namun kerjanya lincah. Menurut saya, Reva bukan tipe orang yang ngomong teori sekian jam baru kerjanya cuma sekian menit. Namun Reva cukup mengikuti instruksi dan dia kerja. Ya, jadi Reva adalah menurut saya orang yang juga berpengaruh dalam angkatan kalian. Walaupun waktu angkatan Kahikmal saya tidak terlalu care dekat dengan kalian ya. Tapi kemarin-kemarin saya lihat bahwa Reva punya potensi dan tentunya doa bukan cuma untuk Reva, kepada semua anggota OSIM. Kalian lulus SN, kalian eligible, kalian keterima di universitas yang kalian inginkan, yang kalian banggakan, dan tentunya besok 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun kemudian kalian kembali ke sekolah, kalian sudah dengan jas kalian masing-masing, dengan kerja kalian masing-masing, dan bilang bahwa Pak, saya sudah sukses.
Itu sih doa untuk saya. Terima kasih, Bapak. Kalian semua ya. Oke. Bu, Indah atau Azmila namamu sebenarnya? Azmila, saya kenalnya kok Azmila. Kalau Bapak dikasih pilihan, Bapak lebih pilih lanjutkan hidupnya Bapak yang sekarang atau mengulang hidupnya Bapak dari awal? Pas root order Pak. Pasti pembubaran. Kesan dan pesan untuk melanjutkan hidup saya lah, ngapain saya pulang dari anak bayi? Yang saya sudah tahu, saya sudah PNS, saya sudah kerja, saya sudah punya anak. Kalau saya ulang lagi dari awal, belum tentu saya jadi Rivaldi yang seperti yang kau kenal. Ya, saya sudah jadi pribadi Rivaldi sekarang dan saya akan melanjutkan pribadi saya sampai nanti saya ada di liang lahat. Oke, Aul. Kalau saya ada 2, bolehkah? Boleh. Yang pertama itu bagaimana Bapak menilai kinerjanya kita semua selama 1 tahun, pengurusannya kita lah. Terus yang kedua, bagaimana Bapak menilai saya sebagai bendahara? Oke. Aul, kalau tanya bagaimana kinerja kalian, saya selalu bilang tiap tahun itu OSIS itu meningkat kinerja. Ya. Tahun ini Fahmi, Jihan, Aul, Kiki, sama Yayu, kalian menghandle OSIS ini luar biasa. Ya, kalau dulu saya sangat tertatih-tatih karena harus turun tangan, tapi kali ini saya kadang-kadang tinggal bilang instruksi, kalian langsung kerjakan. Jadi kalau saya bilang kalian mengurus OSIM selama 1 tahun ini sudah betul-betul dengan tenaga, dengan kemampuan semaksimal mungkin, dan hasilnya alhamdulillah saya harus bilang, kalau nanti di Mubes ada yang bilang kalian tidak sukses, saya siap pasang badan untuk kalian bilang sukses. Apa tadi pertanyaan kedua untuk Aul kinerjamu sebagai bendahara, masya Allah. Ya, Aul ini adalah bendahara yang paling teliti, dia paling tahu biar 1.000 rupiah terselip dimanapun dia tahu. Dan saya sukanya Aul ketika ada kegiatan walaupun dia tidak bawa uang kas, dia selalu bilang begini, pakai uang pribadiku saja dulu Pak. Artinya Aul banyak uang kan? Jadi luar biasa Aul kok jadi bendahara umum. Rahma, nanti kalau durasinya banyak, gampang aja kita bikin part 2. Rahma. Anaknya Bapak kan nanti mau besar, baru nanti dia nonton video ini, kira-kira apa pesan untuk Hana? Apa tuh keluar? Hana, sebelum Hana hadir di dunia ini, inilah anak-anak ayah. Sebelum akhirnya Hana menjadi prioritas pertama, pastinya dengan ibu, ya. Ayah pulang malam bukan gara-gara Hana, karena Hana belum ada waktu itu. Ayah pulang malam gara-gara mereka. Ayah capek gara-gara mereka. Ayah kadang-kadang emosi pulang ke rumah gara-gara mereka. Dan 27 orang inilah kelak nanti kalau kau sudah besar ketemu, panggil mereka kakak walaupun mereka sudah tua. Ya, itu pesanku buat Hana. Next, Naila. Kalau saya mau bertanya tentang kesannya Bapak sama Sekbidku, karena Sekbidku ini kalau menurut pandangan pribadiku kita punya proker tidak terlalu banyak, kayak misalnya ketakwaan kan itu banyak sekali. Nah terus bagaimana pandangannya Bapak dengan orang punya Sekbid, dengan segi kerjanya kita? Sekbid, apresiasi sendiri orang ya? Iya. Naila, kalau kau bilang Sekbidmu tidak terlalu aktif, itu salah. Justru Sekbidmu lah, Sekbidmu juga yang merupakan Sekbid yang memberikan kontribusi besar bagi program-program OSIM. Classmeet berjalan dengan lancar, setiap ada kegiatan-kegiatan kalian menghandle dengan baik, biar baik itu jadi MC, pengisi acara dan lain-lain. Jadi Naila, kalau kamu mau tanya bagaimana nilai saya untuk Sekbidmu, Sekbidmu luar biasa dan kau bisa menghandle itu dengan luar biasa juga. Dan kau tahu kan teman-teman Sekbidmu kan banyak orang-orang yang seni yang hebat-hebat juga, tapi kau dengan sebagai ketua kau tidak mau bahwa saya mau diambil alih, tidak, tapi Naila tetap maju sebagai ketua Sekbid. Dan saya paling berkesan sekali ketika Naila kami paksa untuk pakai baju sampah
Baju daur ulang ya, bukan sampah. Baju daur ulang ketika Akbar, awalnya Naila tidak mau, tapi akhirnya mau dan Naila bisa tampil dengan suara indahnya di kemah. Next, Salwa. Nah, ini aneh nih, apa? Anggota tahu ini banget. Sebenarnya tidak ada yang mau ditanya sih. Tidak boleh, harus ada. Raffi saja ada tadi. Jangan dulu. Jangan, tidak mau dikat. Tidak, sudah ada. Yo, jangan dulu tunggu. Jangan dilihat. Apa Salwa? Apa yang pengen kau tanyakan selama ini? Mungkin Salwa selama ini merasa tertekan karena kita selalu kalau ini teman-teman podcast perlu saya jelaskan bahwa Zalwa ini tinggal di daerah yang cukup jauh dari sekolah Tawa ini. Dia tinggal di daerah yang dialek logat bahasanya itu kental sekali. Jadi teman-teman ini kurang ajar ya. Dia kalau Zalwa ngomong dia ikuti logatnya katanya. Tapi saya sebenarnya itu bukan hal penghinaan Zalwa sayang ya. Tapi kami bangga dan satu-satunya Osim nanti bisa beri. Zalwa apa? Tidak bisa tuh. Oke, kita diam. Berikan dia waktu. Jangan diam. Diketik. Kalau Zalwa cuma satu saja, apa kurang Zalwa selama ini? Saya tidak bisa sumpah. Apa kurangnya Zalwa selama ini? Zalwa kau tidak kurang. Bahkan kau malah dedikasimu di OSIM, saya harus bilang Zalwa walaupun mungkin setiap rapat Zalwa hadirnya bisa dihitung karena saya bisa maklumi itu karena Zalwa jauh dari sekolah, rumahnya jauh, kadang-kadang dia tapi bagusnya Zalwa setiap dikasih tanggung jawab Zalwa tidak akan pulang. Kita kelihatan. Zalwa tidak akan pulang sampai tanggung jawab itu selesai. Saya ingat waktu dia saya kasih tanggung jawab sebagai dia konsumsi. Zalwa tidak akan selesai ketika teman-temannya belum makan. Jadi Zalwa kurangmu cuma satu. Rumahmu jauh. Makanya, Masya Allah. Pokoknya jujur saya pribadi akan merindukan logatnya Zalwa di OSIM. Tidak, Dani tidak kental seperti Zalwa, tidak. Zalwa itu biar cuma panggil namanya saja sudah orang tahu logatnya. Ayo, Fadila lagi. Apa Fadila? Mau ikut Zalwa. Sudah pertanyaannya Fadila. Jangan dihargai dia tidak mau dihargai. Oh, jangan dihargai. Sabar. Mungkin pertanyaanku sama kayak Reva, Bapak. Apa itu? Menurut Bapak itu apa kesan dan pesan buat saya dari Bapak, dan menurut Bapak itu kinerjaku ini sudah baik atau bagaimana, Bapak? Cuman itu. Oke. Kesan pesan buat Fadila. Saya gagal fokus dengan teleprompter yang di depan. Oke, Fadila, apa ya? Fadila ini kan awalnya di zamannya Hikmal, jujur kinerjamu tidak bagus. Iya, kinerjamu tidak bagus. Tapi ketika di zamannya Fahmi, saya harus akui bahwa Fadila, kan dulu saya bilang saya mau cari pengganti sosoknya Anissa. Ya, dan ternyata saya tidak bisa dapat penggantinya sosoknya Anissa. Tapi saya dapat Fadila yang lebih dari Anissa. Jadi Anissa kalau bisa dibilang ya memang tidak bisa tergantikan, tapi ketika muncul Fadila, kau bisa mengalahkan ratingnya Nisa di OSIM. Ya. Jadi itu kesan saya. Pesan saya tetap bertanggung jawab. Besok kalau kuliah ikut organisasi, tetap jadi Fadila yang ada di OSIM.
ya. Dan kalau sudah sukses, kalau sudah lulus dan sudah jadi orang lah di luaran sana, jangan pernah lupa bahwa kau pernah jadi seksi konsumsi di OSIM, begitu deh. Tidak, pokoknya Fadila, you are the best kalau untuk masalah konsumsi. Keren pokoknya ya. Fatima Zahra. Kalau saya mau tanya sama Bapak tentang bagaimana menurut Bapak tentang pandangan negatifnya orang-orang terhadap OSIM. Jawabannya whatever. Terserah. Kalian tidak masuk di ranah kami, kalian tidak tahu rumah kami, kalian tidak tahu dapur kami, kalian hanya lihat dari pekarangan rumah kami. Kalau misalnya kotor teras kami, belum berarti ruang tamu, ruang TV dan dapur kami juga ikut kotor. Ya. Jadi jangan pernah buat kalian teman-teman, kalau misalnya kalian di luaran sana dengar OSIM itu begini, terlalu banyak negatifnya. Banyak anak OSIM juga yang begini. Saya cuma mau bilang bahwasanya, bilang saya sama mereka, masuk dulu, gabung sama kami, rasakan, lalu nilai. Ya, jadi jangan terlalu pikirkan pandangan atau omongan orang lain. Kata Fahmi dalam podcastnya mengatakan bahwasanya kita hidup dengan pondasi sendiri. Jangan hidup dengan pondasi orang lain. Itu ya. Jadi whatever lah orang di luar sana. Kali ini kayak macam ini. Nanti kan dinonton nih sama orang banyak. Terus bilang, oh OSIMnya Mandua Kota Palu lebay bikin podcast begini. Mau bikin. Suka bikin kan? Oke. Ya yuk. Kalau saya first time Bapak ketemu saya, Bapak nilai saya itu orangnya bagaimana. Baru kekuranganku dari segi apapun itu apa. Oke, bagus ya yuk. Saya harus bilang bahwa saya pilih kau jadi sekretaris karena saya lihat kinerjamu ketika jadi sekretaris di zamannya Hikmal. Kok ketua panitia apa ya? Seminar. Panitia seminar. Ketuanya Zaki, sekretarisnya waktu itu Iya, bendahara Pak. ya bendaharanya Yayu. Ketika jadi bendahara, Yayu ini orang yang paling strong. Ya. Ketika jadi panitia lalu. Dan saya tahu bahwa kesibukannya Yayu sebagai anak boarding itu tidak bisa dipungkiri, tapi Yayu tanggung jawabnya luar biasa. Makanya ketika Fahmi dan Jihan terangkat, saya tidak pernah usulkan nama lain. Tanya Jihan, tanya Fahmi. Saya langsung bilang Yayu sekretaris. Di luar dari teman-teman bilang kau adalah wanita strongnya OSIM, kau adalah wanita ototnya OSIM, wanita berototnya OSIM. Iya, karena itu adalah gambaran teman-teman. Karena Yayu memang orang kuat, tapi saya tahu bahwa di dalam hati atau di dalam diri seorang Yayu, dia ini paling apa ya? Baperan. Paling mellow. Ya, kalau misalnya kamu bilang yang mellow itu Fadila, Yayu yang paling mellow sebenarnya. Cuma Yayu tidak memperlihatkan itu. Ya, Yayu tidak memperlihatkan itu karena Yayu selalu kalau di depanku mencoba untuk kuat, tapi saya tahu pada hal ini mellow karena orang. Ya, jadi buat Yayu kalau mau tanya kinerja, saya mau lihat apakah sekretaris ke depan akan bisa seperti Yayu or no. Ya, sukses. Vika. Aduh. Enggak. Kalau dari Vika, kan Pak tadi hampir semua momen yang paling kita susah, yang paling kita ingat itu milad. Kalau dari Bapak sendiri, Bapak samakah, sepemikirankah kita tentang memang milad seberkesan itu? Terus apakah ada pesan yang belum Bapak unek-unek barangkali sama panitia inti yang belum Bapak sampaikan kemarin? Terus yang terakhir, Bapak bosankah kalau aku selalu minta doa? Sama pesan-pesan untuk Vika, Pak? Oke. Apakah saya setuju dengan akhirnya milad dijadikan sebuah momen yang tidak akan terlupakan? Iya, saya setuju. Ya, milad adalah kegiatan besar. Kita sampai mengundang Ustadz kondang dari nasional. Uang yang kita kumpulkan tidak sedikit, Vika. Bagaimana akhirnya kau dan Fatur dan panitia yang lain datang jemput saya ke kafe untuk mengatakan, Pak, kami mundur. Dan akhirnya saya cuma bilang maju saja. Dan ternyata kata itu kalian pegang dan bisa sukses
Padahal teman-teman tidak tahu waktu itu Fatur dan Vika sempat datang untuk mengatakan mereka mundur jadi ketua panitia dan panitia lah pada saat, karena memang kita tidak punya uang. Dari 90 juta uang harus kita kumpul, yang terkumpul baru 2 jutaan, betul-betul minusnya, tapi karena tekad yang kuat dan optimis akhirnya milad terlaksana dengan baik. Jadi memang itu akan teringat sampai kapanpun. Bosankah saya dimintakan doa? Bahkan saat ini saya berpikir ketika nanti kamu lulus, Vika lulus, kembali ke Kalimantan, saya akan bertanya-tanya siapa nanti yang akan lagi minta doa ke saya. Siapa lagi nanti akan ke rumah, tiba-tiba datang, Pak doakan aku Pak, aku akan bikin butik Pak, Pak doakan aku nanti bikin ini Pak, bikin pesantren Pak, bikin yayasan. Terus kan doa. Kadang-kadang kalau saya jadi malaikat, saya bosan banget baca ada yang mana ini. Ya, mulai dari bikin butik sampai dia bikin yayasan sampai nanti, pokoknya segala macam nanti. Siapa lagi nanti yang akan saya mintakan doa ya? Tentunya banyak, tapi Vika adalah orang yang paling rajin, sedikit-sedikit minta doa, sedikit-sedikit minta doa. Tidak apa-apa, yang penting jangan minta uang Vika ya. Tidak ada uang ini. Kiki. Kalau saya kesan dan pesannya Bapak terhadap saya. Nih. Terus yang kedua, kenapa Bapak pilih saya sebagai wakil sekretaris saja? Kiki, kau orang hebat. Kiki ini kan selain di OSIS di Paski ya. Di Paski kau jadi apa Kiki? Jadi ketua pupuk Dekdok. Iya. Kiki juga kecil-kecil begini. Kiki kan bentuknya imut kecil ya. Kayak Yupi. Tapi Kiki sangat bisa diandalkan. Kenapa Kiki saya pilih kau Kiki? Bukan berarti teman-teman tidak bisa. Tapi menurutku yang paling bisa bekerja sama, dan Kiki ini orang yang paling mungkin saya bilang begini, Kiki orang di OSIM yang saya rasa dia paling bisa mengimbangi circle. Kiki ketika muncul di circle A dia akan jadi A, circle B dia akan jadi B. Jadi saya rasa Kiki cocok sekali jadi wakil sekretaris karena kau akan bisa mengimbangi itu. Dan terbukti 3 bulan awal jabatannya Fahmi dan Jihan kan kita sempat pecah karena kata-kata circle dan lain-lain. Dan saya lihat kinerja kalian pengurus inti, Kiki kau bisa menetralisir itu. Jadi kenapa saya pilih Kiki? Kau hebat Kiki, kau saya anggap dewasa di OSIM. Jadi makanya saya pilih kau. Naila. Kalau saya, kenapa Bapak bisa pilih saya jadi ketua panitia LDKS kemarin? Dengan Pak, dengan Bapak pandang saya itu bagaimana? Naila ini boarding, yang termasuk boarding pendiam. Ya, anak boarding yang pendiam menurut saya. Ya, padahal di boarding dia serius, saya tidak tahu. Kenapa akhirnya saya bisa pilih? Sekali lagi, saya pilih anak jadi ketua panitia atau jadi apapun itu karena saya lihat ada potensi. Naila kau punya potensi, cuma kau tidak mau keluarkan itu. Makanya kalau saya tidak kasih kesempatan kau jadi ketua panitia dan sudah mau lulus, kapan lagi kau akan terlihat bahwa kau siap jadi ketua panitia? Dan terbukti LDK tahun ini sukses di tangan Naila. Jihan. Kalau dari saya, kenapa Bapak pilih saya jadi wakil ketua OSIM? Sedangkan kalau dibilang Fahmi, dia terpaksa naik dengan saya. Padahal sebaliknya. Dan melihat kayak maksudnya bagaimana pandangannya Bapak dengan saya, karena bagaimana ya, kalau dari setiap tahun ke tahun ketos waketos pasti selalu dekat dan pembina. Tapi kalau tahun ini mungkin kita tidak terlalu dekat, tapi saya punya kesan yang paling bagaimana ya, yang paling tak bisa dilupakan lah dengan Bapak. Itu saja sih. Kenapa akhirnya saya pilih kau jadi wakil ketua panitia, wakil ketua OSIS? Pertama yang pilih kau itu Fahmi. Ya? Iya, kan dia berpasangan, dia bukan saya kan. Dia datang sama saya, ceritanya begitu tuh. Begini ceritanya. Pak, saya mau ambil jihad. Saya langsung, bahkan saya pada saat itu Fahmi, saya kasau tidak salah. Ya. Jihan itu di kalangan guru terkenal anak yang cerdas, anak yang pintar. Pasti bisa mengimbangi kau yang di kalangan guru. Jujur ya. Iya, teman-teman, Fahmi dan Jihan
di kalangan teman-teman madrasah, guru pun Jihan terkenal sebagai anak yang cerdas karena dia memang ikut olimpiade dan lain-lain. Sedangkan manusia ini manusia biasa, ya, tidak terlalu viral di kalangan guru, tapi di kalangan siswa dia viral. Terus pada waktu itu memang kondisinya Fahmi saat itu yang dukung dia atau Fahmi yang terkenal di kalangan boarding, guys. Bahkan teman-teman satu angkatannya ini tidak bisa dipungkiri jengkel sama Fahmi. Iya, karena Fahmi di angkatannya Hikmal itu lebih terkesan memilih berteman sama kakak-kakak yang ada di atas, kakak boarding, ya, Zraji dan teman-teman. Sedangkan dia tidak bergaul sama Zaki, Azan, Raffi dan lain-lain. Nah, ini yang membuat akhirnya kau mau maju tapi posisi kau negatif vibes sama teman-teman, atau katanya negatif vibes. Ya, akhirnya ketika dia bilang nama Jihan pada waktu itu di rumah saya itu di mana waktu itu Fahmi bilang saya mau ambil Jihan, saya langsung bilang pilihanmu tepat, ya, karena yang bisa mengimbangi kau yang model seperti ini cuma Jihan, ya, bahkan Zaki pun mundur. Itu betul, guys. Zaki pun mundur. Jadi kalau Jihan, kalau misalnya kau tanya kenapa saya pilih kau, bukan saya yang pilih, tapi Fahmi yang pilih, dan saya mengaminkan Fahmi, mengabulkan apa permintaannya Fahmi. Ya, bukan terpaksa sih dia pilih kau waktu itu, tapi tahu lah, terpaksa ya. Tidak. Apa tadi ya? Dengan apa? Maksudnya pandangannya Bapak dengan saya. Pandanganku untuk Jihan, walaupun kau sebagai seorang perempuan jadi wakil dan kau pernah ikut olimpiade dan lain-lain, jujur sempat terpikir, aduh bahaya, Jihan sudah sibuk, sudah tidak pernah hadir di OSIM, dia ini itu. Tapi yang saya buat yakin bahwa Jihan ini paling bisa mengatur waktu, ya, bahkan dia bisa turun langsung dulu menghandle pekerjaan itu dan dia tinggalkan dalam keadaan sudah beres, ya. Jadi kalau misalnya pandangan saya untuk Jihan sudah menjadi wakil yang semaksimal mungkin dan tetap dia menjadi siswa yang seberprestasi mungkin. Itu yang berikutnya, Munifa. Kalau dari saya, pertanyaan untuk Bapak itu, kalau misalnya disuruh pilih, Bapak itu malah pilih ke jadi pembina OSIM atau kayak guru biasa yang mengajar di kelas atau jadi wali kelas? Terus terus yang kedua, ya, kesan dan pesan untuk saya dari Bapak itu bagaimana? Oke. Kalau saya disuruh pilih, Munifa, saya harus jadi pembina OSIM atau jadi guru biasa, jadi pembina OSIM lah. Jadi pembina OSIM lah, ya. Kalau saya jadi guru biasa, saya tidak bisa dapat kalian. Tapi kalau saya jadi pembina OSIM, saya tiap tahun itu dapat orang baru yang pasti kalian punya posisi sendiri di hati saya masing-masing, ya. Angkatannya Hikmal tiba-tiba digantikan angkatannya Fahmi yang lebih erat lagi hubungannya kita. Jadi kalau disuruh pilih, saya tetap di OSIM atau jadi guru biasa, saya akan tetap di OSIM walaupun saya sibuk, ya, walaupun mungkin saya pulang sudah tengah malam dan lain-lain, saya akan tetap di OSIM. Kesan-pesan Munifa kalau dibilang tadi, siapa saya bilang tadi pendiam ya? Reva itu diam dan bergerak, lebih pendiam lagi Munifa. Tapi ketika satu kali disuruh, Munifa tidak ada kata tidak untuk ketika disuruh, ya, pasti langsung bilang iya. Walaupun dia misalnya Munifa jadi MC ya, menolak dulu, tapi ujung-ujungnya jadi juga. Bagus. Jadi Munifa terus menjadi Munifa yang seperti sekarang, walaupun nanti sudah kuliah dan bertemu orang-orang baru, tetap jadi pribadi Munifa yang di OSIM. Oke, Amel. Kalau dari saya mau bertanya, apakah Bapak pernah rasa menyesal mempertahankan saya di OSIM sampai saat ini? Oke. Teman-teman, perlu teman-teman tahu bahwa Amel salah satu dari anggota yang saya panggil ya. Betul ya? Waktu di zamannya Jihan dengan Fahmi tahun lalu awal mula menjabat, berapa orang yang saya panggil, saya sebut namanya, salah satunya Amel, dan saya tanya, Amel mau lanjut atau tidak? Kalau tidak ya saya berhentikan, karena di zamannya Hikmal jujur Amel tidak maksimal. Apakah saya menyesal mempertahankan Amel? Sama sekali tidak. Bahkan saya bersyukur tidak membuang Amel pada saat itu. Saya bisa masih mempertahankan Amel, dan alhamdulillah di zamannya Fahmi, Amel bisa buktikan bahwa kinerjanya 100% bisa lebih baik daripada sebelumnya. Saya tidak paksa kamu orang untuk hadir tiap kali rapat,
saya tidak paksa kalian hadir di tiap kegiatan, tapi yang saya mau pas muncul di satu kegiatan, kalian beres dan tuntas kerja yang kalian laksanakan. Dan Amel seperti itu. Kalau mau dibilang rajin hadir, ya bisa dihitung berapa kali Amel hadir dan tidak hadir. Tapi ketika hadir, Amel tidak pernah meninggalkan tempat kalau belum selesai itu baru. Itu yang buat saya, oke, Amel saya tidak menyesal pertahankan jauh. Oke, yang berikutnya adalah Maila, anggota brutal kita. Tidak, saya seni pendiam. Nangis brutal. Kan waktu LDKS kita yang kasih Bapak satu kata yang mendeskripsikan Bapak bagi kita. Sekarang saya mau tanya sebaliknya, satu kata yang menurut Bapak itu paling mendeskripsikan OSIM di angkatan kita orang. Sama satu lagi, sejak kita 3 tahun sama-sama, bagaimana pandangan Bapak tentang saya? Itu saja. Satu kata. Itu terlalu singkat. Kalimat lah. Satu album. Satu kalimat lah. Iya, satu kalimat. Iya, satu kalimat. Satu kalimat untuk angkatannya Fahmi dan Jihan. Rumah yang bikin mood. Lagi bad mood di kantor, tugas banyak, pas kumpul sama kamu orang dilupa. Betul kita ini. Lagi mumet-mumetnya di kantor, nilai tidak ada bagus, siswa apa segala macam, tiba-tiba datang dengan kalian, tiba-tiba hilang saja. Tiba-tiba langsung hilang, betulan. Tidur-tidur apa makan, jadi kalian adalah tempat yang bikin mood positif. Home ya. Jangan home ada home di rumahku. Ya. Tetap rumahku ya Sam ya. Home itu. Oh, apa kau? Gila, kena. Habis ada deh kesan-kesan sama Maila kenapa saya bilang perempuan anggota brutal? Jujur, dari semua ini perempuan-perempuan yang cantik di kiri kanan saya ini, Maila ini orang yang paling bukan brutal sih, lebih kepada aktif. Saya tidak tahu, maybe. Jadi dia belak-belakan, dia tidak peduli ada orang di depannya begini. Ya. Saya ingat sekali waktu kumpulan panitia. Jadi sementara main balon-balon, ada yang bilang ada ulat bulu atau laba-laba di jilbabnya. Yuk. Dia langsung buka jilbabnya. Jadi sekali brutal ya. Orang lain cuma begini-begini masa dia bukan satu jilbabnya, tapi dia buka jilbab. Ya Allah, Maila. Jangan Maila ya. Aurora. Gila. Jangan zikir begini-begini kan kira itu alat zikir. Apa? Cepat. Bapak, kenapa orang yang kasih kecewa Bapak, kasih marah Bapak, kasih menangis Bapak, tapi Bapak tetap baik, bahkan anggap itu sebagai bagian dari Bapak? Oke. Kenapa orang yang sering bakal kecewa, sering bakal menangis, sering bakal marah, tetap saya anggap menjadi bagian daripada saya. Kita tidak bisa paksa orang untuk menjadi, atau kita tidak bisa paksa orang untuk menjadi apa yang kita suka. Saya tidak bisa paksa Fatur untuk menjadi Fatur versi saya atau Gilang versi saya. Tapi saya tahu Gilang dengan versi Gilang, Fatur dengan versi Fatur, Fahmi dengan versi Fahmi, dan tugas saya adalah tinggal menerima versi itu. Ya, berapa kali akhirnya saya dikecewakan sama teman-teman anak OSIM, tapi akhirnya ujung-ujungnya saya bilang kamu adikku, kamu bagian dari saya. Bukan karena saya terima jeleknya kamu, no, saya sama sekali tidak menerima yang namanya kebohongan, kejelekan dan lain-lain, tidak. Tapi saya hanya mencoba untuk menerima Gilang dengan versi Gilang, bukan versi saya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Gilang tanya kenapa, karena saya mencoba untuk mengerti bahwa saya tidak bisa memaksa Gilang untuk menjadi versi Gilang dengan kemauan saya. Tapi Gilang, tetaplah dengan versimu. Tugas saya tinggal menerima apa yang kau kasih ke saya. Kau kasih positif saya terima, kau kasih negatif saya akan buang itu. Ya. Jadi buat teman-teman semua ini pesan buat kalian ya. Kalau punya teman yang negatif vibes atau misalnya toxic, itu betul ya. Jangan ditinggalkan. Tapi lebih kepada kita introspeksi diri bahwa itu gayanya. Kita cuma bisa buka diri kita rangkul dia, kita terima. Kalau dia tidak mau lagi dirangkul sama kita, ya sudah lepas. Ya, jangan terlalu memeta-metakan manusia.
Oke guys. Oke. Dirli. Oke, jadi kan Bapak ini sudah jadi pembina OSIM sudah beberapa tahun. Nah, adakah pikiran Bapak bosan jadi pembina OSIM? Gitu. Yang kedua, bagaimana pandangan Bapak tentang saya ini? Apakah ada kekurangan yang perlu saya perbaiki dalam diri saya? Bosan tidak jadi pembina OSIM? Bosan sedikit. Saya jadi pembina OSIM 2019 zamannya Ilham. Itu pun tidak Ilham. Habis Ilham siapa? Arif, Hikmal, Fahmi. 4 tahun kurang lebih jadi pembina OSIM. Bosan atau tidak? Saya bilang tidak. Tidak bosan. Karena tiap tahun ganti manusia, ganti kepribadian, ganti model, dan tidak tahu kenapa semakin kemari anggota OSIM itu lebih semakin kuat lemnya. Jadi kalau mau dibilang bosan, Dirli no sama sekali. Pesan buat Dirli yang tadinya introvert jadi orang yang bersosialisasi itu sudah sangat bagus sekali. Kalau bisa ke depannya jangan kembali ke diri Dirli yang dulu sebelum OSIM. Karena Dirli kok punya potensi sebenarnya. Kau punya potensi, tinggal bagaimana akhirnya Dirli menjadi sosok yang bisa menginspirasi orang lain dan bisa berkomunikasi dengan semua orang, ya itu. Jadi pesan saya tetap jadi Dirli yang sekarang, jangan back to pengaturan awal, jangan kembali ke pengaturan awal, ya. Tetap jadi Dirli yang bersosialisasi, jangan introvert, tidak bagus introvert. Anda siapa? keluar. Ayo tanya. Pertanyaanku sama kayak Amel. Apakah Bapak menyesal mempertahankan saya di OSIM? Dengan banyaknya problem. Menyesal sekali. Sampai SP2. Oke. Disinilah akan saya sampaikan, ya. Saya menyesal atau tidak? Pertahankan Irwan. Irwan salah satu orang yang dipanggil waktu itu, dan hampir berapa kali Irwan ini mau dikasih keluar karena jujur ya Allah Rabbiasa. Irwan, dari semua laki-laki yang ganteng-ganteng ini yang ada di sini, ya, jujur kau yang paling bikin sering saya naik darah. Ya Allah Rabbiasa. Wali kelas selalu bilang itu Irwan itu tidak bisa jadi contoh dia itu. Tapi sejelek-jeleknya guru-guru bilang kau Irwan, saya tetap lihat sisi baikmu di OSIM. Irwan ini begini-begini, tetap begini. Semakin ke sana. Irwan ini biar begini-begini, ya kadang-kadang bakal emosi, tapi kerja kerasnya ya. Dulu saya pertahankan kau gara-gara memang saya dengan Jihan baku tidak pada ini bagus. Kalau dia bekerja tidak pernah, oke, kita pertahankan. Ada kasus kita SP dia Jihan, oke SP dia. Kasus SP2 dia Jihan, kasih keluar dia itu. Ngajar dia betul. Sudah emosi, tapi kemari-kemari tahu memang kau punya daya tarik sendiri dan kau punya daya tarik sendiri. Tahu apa yang buat ketika kita tidak lihat dia emosi, ya Allah kayak mau hantam. Tapi pas lihat dia kasihan dan jadi Irwan sebenarnya menyesal dan tidak menyesal, tentunya tidak menyesal karena masih saya pertahankan sampai sekarang di titik akhir OSIM ini. Cuma pesan saya Irwan, kau sebenarnya ini baik dan kau bisa jadi anak yang baik. Yang penting satu saya pesan, jangan terlalu jadi orang yang terlalu gampang terbawa arus deh. Ya Allah kau ini. Kau berteman dengan Power Rangers, kau jadi Power Rangers. Kau berteman dengan monster, kau jadi monster. Jadi teguhkan pendirianmu, mana Irwan, mana yang bukan Irwan. Gitu, jangan berkepribadian ganda. Ya, jadi kalau kau bertanya, saya menyesal, tentunya tidak ya. Sampai sekarang duduk di podcast The Last Podcast ini, tentunya tidak akan saya sesali memilih Irwan untuk tetap menjadi anggota OSIM. Zaki. Sebelum saya bertanya Pak, Bunda saya masuk YouTube. Saya mau bertanya Pak, ada 2 pertanyaan Pak, Papa. Boleh. Yang pertama, kenapa Bapak sampai rela menyampingkan pekerjaan dengan sesuatu hal yang lebih penting untuk kita, kadang sampai Bapak tidur sama-sama, kadang sampai Bapak makan sama-sama, kadang sampai Bapak rela tidak pulang untuk kita. Apa kira-kira yang buat Bapak sampai rasa worth it untuk kita ditemani?
Pokoknya saya mau jawaban yang betul-betul dari Bapak, dari hati. Nah, yang kedua apa ya itu kayak sama kayak dorang. Apa kesan dan pesan untuk saya, Pak? Gitu. Terima kasih. Istri saya adalah orang yang paling berharga bagi diri saya. Tambah lagi ada anak saya, Hana di rumah. Rumahku di Asam itu adalah rumah terakhir saya untuk pulang. Ya. Kenapa akhirnya saya rela berkorban? Saya kadang-kadang tidak pulang, temani istri dan anak saya di rumah demi kalian. Bukan karena saya tidak sayang sama Hana dan ibunya, bukan. Itu mustahil. But apa ya? Kalau saya mau samakan rasa sayang saya terhadap Hana dan ibunya dan kalian, itu munafik namanya. Hana dan ibunya punya tempat sendiri, kalian punya tempat sendiri di dalam hati saya. Dan kalau misalnya Zaki bertanya kenapa akhirnya saya rela, saya juga kadang-kadang bingung, Zaki. Saya ini bodoh sekali, Dan. Maksudnya saya harus relakan pekerjaan saya, nilai saya kadang-kadang saya tidak olah nilai, dan kadang-kadang mungkin saya tidak pulang demi kalian. Satu kata mungkin yang bisa menggambarkan itu. Apa alasannya? Karena ada rasa nyaman di dalam. Bukan berarti saya bilang di rumah tidak nyaman, nyaman banget, nyaman sekali. Cuman kalau alasan Zaki mau tanya kenapa saya rela akhirnya dengan kalian capek-capek makan sama-sama segala macam, tahu kenapa? Biar cuma makan nasi Gorontalo yang harga 10.000 kita beli, yang cuma kangkung ditumis tiada garamnya itu. Kalau makan sama-sama dengan kamu orang enak. Ada garamnya. Ya, makan sama-sama dengan kamu orang enak sambil saya mengoceh ke sana kemari. Ya, kadang-kadang saya sambil makan kan sama baterai-baterai atau bateraikan kalian kan. Itu yang saya bisa bikin nyaman, Dan. Ya, dan akhirnya LDK kemarin adalah mungkin adalah momen terakhir saya bisa tidur sama-sama kalian. Setelah ini sudah tidak bisa lagi. Ya, apa lagi? Mobis tidak bermalam. Yang kau tambah-tambah. Mobis tidak bermalam. Jadi makanya saya kemarin pas LDK itu saya betul-betul saya nikmati betul momen terakhir dengan kalian. Ya, jadi Zaki kalau kau tanya kenapa? Karena adanya rasa nyaman di dalamnya. Dan kalau guru-guru lain bilang saya lebay karena kamu tidak rasa di dalam. Coba masuk. Anak-anak ini mungkin kelihatan anak-anak yang nakal semua, tugasnya tidak terkumpul, ya sampai sudah akhir semester tidak terkumpul tugas. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Dewan Guru Mandua Kota Palu yang menonton ini, di balik kesalahan yang mereka buat di dalam kelas, Bapak Ibu harus tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang akan besok-besok menggantikan posisi kita yang sekarang. Amin. Jadi jangan judge mereka bahwa mereka ini nambongo semua, tidak sih. Ada sisi lain yang Bapak Ibu tidak tahu. Tidak sih. Hanya pembina yang tahu. Ya, itu. Kesan pesan saya buat Zaki. Zaki, kalau tadi OSIM itu bikin nyaman, dan salah satu unsur yang bikin nyaman itu adalah jokes humormu yang saya selalu tunggu-tunggu tiap kali kita kumpul. Zaki ini orangnya random. Kadang-kadang dia badiam. Kalau dia coba diam, begini lagi saya. Aduh, kenapa lagi Nana ini? Iya, kadang-kadang badiam tidak jelas. Biasa menyaut Kiki lapar dia itu, Pak. Oh, kalau lapar badiam. Tapi kadang-kadang aktifnya Masya Allah. Ya, biar barangkali apa dia dibikin semua. Dan kadang-kadang apa lelucon-leluconnya itu out of the box. Ya. Di luar nalar, kadang-kadang dia bicara masalah anime, tiba-tiba game, tiba-tiba dia pernah berpikir bahwa kita ini adalah ada di negara zombie. Bagaimana kita kalau kena zombie. Jadi biar lama lagi ada di masa depan. Kalian tidak bakalan tahu. Coba kalau kalian dekat sama Zaki pasti asik orang, ya. Kayak begini kan? Saya Bunda. Saya bunda terlalu pede. Oke, next, pertanyaan, last question dari Noval atau Nopex. Kalau pertanyaanku Pak, apa kesan dan pesan Bapak untuk saya? Singkat padat, detail jelas. Oke, Noval atau saya sering panggil dia dengan kata Nopex. Kesan Nopex ini masuk di OSIM mulai dari kelas 2 ya, sama bareng Vika, Rahma dan teman-teman yang lain. Namun entah kenapa, walaupun baru jelang 1 tahun ya kemarin. Kalau di 2. Iya, maksudnya hitung 1 tahun ya.
walaupun mungkin hanya jelang 1 tahun kita sama-sama di OSIM karena kamu masuk dari kelas 2, Nopex ketika saya dengan dia, saya merasa bahwa Nopex ini bahkan dari tahun pertama OSIM atau 3 tahun sudah sama-sama Nopex, saking dekatnya, ya. Kita tidak pernah jalan sama-sama misalnya nongkrong di luar karena Noval anak boarding, susah bro keluar bro ya. Kalaupun keluar perlu izin lagi bro ya. Ataupun kalau berhasil keluar kabur. Tapi Nopex tidak pernah kabur. Nopex adalah di OSIM dengan saya nggak pernah kabur. Tapi tahulah dengan yang lain kalau kabur. Jadi saya dengan Nopex hanya ketemu ketika di sekolah, lingkungan sekolah. But saya rasa bahwa kedekatan saya dengan Nopex itu sudah terjalin mungkin lebih dari 3 tahun. Ya, jadi saya bakalan ingat terus yang namanya Nopex. Kalau sekarang Syafiq kenal dengan panggilan Cipungnya OSIM. Pesan, Pex. Nanti iya Nopex. Pesannya kan Nopex ini punya cita-cita bakalan kuliah di Makassar. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya cuma mau bilang sebenarnya begini nih, ini mau lebay sedikit ini, mau lebay. Sebenarnya saya jujur kalau kamu bilang kamu mau kuliah di luar, saya tidak aminkan. Yes, bukan karena saya jahat, bukan karena saya jahat dan saya tidak mau kalian kuliah di luar. Tapi tahu kenapa? Hatiku bilang, aduh kalau saya aminkan dan terkabul, sudah putus sudah komunikasinya kita. Kalau kalian kuliah di Palu, di Untat, di UIN, atau dimanapun universitas yang ada di Palu, ketika kita misalnya mau kumpul, kita tinggal calling. Di mana kamu kumpul kita, ayo. Tapi kalau sudah dibilang di Makassar, di Jawa, di Malang, di Jogja, saya kadang-kadang kalian bilang, Pak, saya mau kuliah di, kayak kemarin Nopex bilang, saya mau kuliah di Makassar. Saya tidak jawab apa-apa, karena dalam hatiku saya tidak aminkan. Bukan karena saya jahat, tidak, tapi saya pikir, aduh, belum waktunya saya aminkan. Nantilah, kalau sudah saya bisa move on dan ikhlas bisa dengan melepas kalian, pasti saya tentu aminkan semua doa-doanya kalian. Ya, makanya saya selalu bilang, kalaupun nanti kalian kuliah di luar, ingatlah bahwa kita pernah ada di satu frame, ya, untuk membuat sebuah kenangan di OSIM dan kita bisa sama-sama lagi. Ya, pesannya buat Nopex, tetap jadi Nopex yang sekarang, ya. 1 tahun kau menjabat di OSIM Nopex, cuma 1 kali kau buat kesalahan. Dan itu yang saya ingat sekali waktu itu. Barang ini Fatur, Irwan. Kalian berempat itu waktu itu kompak, bikin saya jengkel. Ya. Dan itu cuma 1 kali. Mulai dari situ Nopex berjanji tidak akan mengulangi dan alhamdulillah sampai di titik ini Nopex tidak bikin salah. Ya. Oke, itu pertanyaan dari kalian buat saya. Dan insya Allah jawaban saya sudah bisa mewakili apa pertanyaan kalian. Maybe belum lengkap, but itulah yang bisa saya jawab. Ya, closing statement dari saya. Ya, ini closing statement. Udah panjang banget podcast kita. Nanti dibagi saja jadi di 2 part atau 3 part. Ya, biar tidak bosan orang nontonnya. Closing statement dari saya buat kalian semua tanpa terkecuali, saya tidak bisa sebut satu-satu. Buat Fahmi dan teman-teman, Jihan dan teman-teman, kalian adalah angkatan yang tidak akan terganti. Walaupun Syafiq dan Fairuz berusaha untuk mengganti kalian, kalian tidak akan terganti karena posisi kalian tetap akan jadi angkatan yang teristimewa. Posisi kalian tetap jadi angkatan yang terspesial. Dan saya cuma mau bilang, besok kalau kalian sudah lulus dan kalian sudah keluar dari MAN 2 kuliah, ya ini pesan yang selalu saya bilang, ingat MAN 2 Kota Palu selaku alma mater kalian, ingatlah OSIM, ingat bahwa dulu kalian punya pembina namanya Muhammad Rifaldi, dan Muhammad Rifaldi akan tetap jadi pembina kalian walaupun kalian sudah kuliah nanti, ya. Dan besoknya orang Jawa, entah kapan itu kalian dengar kabar bahwa saya sudah tidak ada,
Ini pesan saya selalu saya bilang sama teman-teman. Entah di Makassar, entah dimanapun kalian dengar pesan bahwa Pak Muhammad Rivaldi sudah tidak ada, tolong jangan hanya sekedar pasang di pamflet atau di Facebook kalian bilang, saya yakin beliau orang baik. Saya tidak butuh pengakuan itu. Cukup kalian kirimkan Al-Fatihah, dan kalau kalian masih di Palu, datang melayat dan siram, paling tidak datang ke tempat terakhir atau sekret terakhir saya, yaitu ya kubur. Seperti itu buat teman-teman semua yang di Palu. Yang tidak di Palu, maybe yang saya harapkan bukan postingan, tapi adalah doa dari teman-teman semua. Sukses buat kalian. Doa saya kalian bisa masuk di perguruan tinggi yang kalian inginkan. Kalian bisa jadi orang atau mewujudkan cita-cita yang kalian banggakan. Kalian bisa jadi kebanggaan kedua orang tua kalian. Kalian bisa kembali menghadap sama saya 5 atau 10 tahun kemudian dengan nama dan gelar yang tertambah di nama kalian, ataupun tidak, kalian sudah bisa mengatakan bahwa Pak, saya punya usaha, Bapak boleh datang, boleh berkunjung. Dan terakhir, di The Last Podcast ini saya ingin sampaikan bahwa ini bukan untuk sebuah podcast sedih-sedihan atau sebuah podcast yang ingin dikasihani. Saya buat ini karena saya sengaja. Saya ingin mengatakan bahwa angkatan mereka adalah angkatan yang luar biasa, yang tidak bisa digantikan. Dan kalian perlu tahu, saya jadi pembina bisa mendapatkan sertifikat guru inovatif. Saya bisa berprestasi, semua gara-gara OSIM. Dan saya sudah sempat bilang sama Bapak Kepala Madrasah, saya WA beliau, bahkan saya kasih tulisan tebal, Pak, jangan pisahkan saya dengan anak OSIM. Meskipun mungkin tawaran dari atas itu menggiurkan, tapi entah kenapa saya masih mau di OSIM karena kalian. Itu saja closing statement dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan The Last Podcast angkatan 2022-2023. Saya mau kita tutup podcast ini, kita pegangan tangan, jabat tangan, maksudnya bukan pegangan tangan lalunya ini jabat tangan, karena saya tahu maybe kita semua punya salah. Dan kalau we love itu kalian cinta ya, tapi kalau kali ini saya bilang I love I love OSIM pokoknya ya. Terima kasih, sampai ketemu di podcast berikutnya. Sudah pegang tangan, Jo. Seban. Ku tuliskan surat cinta ini agar kau teringat bila aku pergi. Malam yang sunyi kau buat seolah berbunyi, dan sunyi sepi berubah menari-nari. Terkenang di dalam hati dan terus ku simpan. Andai kau tahu betapa ku merindumu, untarkan semua kata-kata manis dari hatimu. Rasakan bebasnya menari ke mimpiku, atau langsung ke hatiku. Kau hangatkan sisi dingin ini,
terbayang hanya di pikirku. Malam yang sunyi, kau buat seolah berbunyi, dan sunyi sepi berubah menari-nari. Namamu terkenang di dalam hati dan terus ku simpan. Andai kau tahu betapa ku merindumu, untarkan semua kata-kata manis dari hatimu. Rasakan bebasnya menari ke mimpiku, atau langsung ke hatiku. Bila memang ini nyata, mengapa semua terasa kapal tak berlayar, langit tanpa biru. Namamu terkenang di dalam hati dan terus ku simpan. Andai kau tahu betapa ku merindumu, untarkan semua kata-kata manis dari hatimu. Rasakan bebasnya menari ke mimpiku, atau tak lagi bersatu. Maafkan diriku, ku